Baik, perkenalkan nama saya Niputu Sabrina Belia Putri, nomor absen 32 dari kelas 10 MIPA 6. Nah, pada pembahasan kali ini, di PowerPoint kali ini saya akan membahas tentang vektor. Nah, kita bisa lihat pada pada tabel itu ada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai vektor. Yang pertama, pengertian skalar dan vektor, lalu yang kedua ruang vektor, dan ketiga operasi pada vektor. Nah, tujuan pembelajarannya kalian bisa baca sendiri pada PowerPoint ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian skalar dan vektor. Skalar itu merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Contohnya massa, volume, temperatur, dan energi. Lalu vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Contohnya gaya, kecepatan, dan kecepatan. Lalu kita akan masuk pembahasan vektor. Secara geometris, vektor itu didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang mempunyai panjang dan arah tertentu. Nah, ruas garis itu merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Nah, panjang suatu vektor juga disebut sebagai nilai atau besar vektor. Nah, mari kita lihat pada gambar. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa ada notasi vektor. Nah, notasi vektor itu merupakan ini misalkan ya, saya buat garis dari titik A ke titik B. Hanya garis, tidak ada arah. Itu tidak bisa disebut vektor ya teman-teman, karena vektor itu adalah besaran yang punya nilai mutlak dan arah tertentu. Seperti itu. Maka pada gambar tersebut kita bisa lihat bahwa bahwa ada notasi vektor OA, yaitu garis pada titik origin dari O ke titik A, arahnya ke A. Lalu ada vektor AB, yaitu vektor dari A ke B. Dan ada vektor OB dari O ke B, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan menekankan bahwa vektor AB itu tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena vektor AB itu dari A, titik pangkalnya di A, dan arahnya ke B. Sedangkan vektor BA itu adalah titik pangkalnya di B dan arahnya ke A, seperti itu. Lanjut ke vektor posisi. Vektor posisi itu merupakan pangkalnya di titik origin 0,0. Lihat pada gambar sebelah kanan pojok atas. Itu vektor posisi yang pangkalnya di titik origin atau 0,0. Maka dapat disimpulkan bahwa vektor OA sama dengan A kecil isi garis panah di atasnya itu dibaca vektor A, itu sama dengan, kalau lihat pada gambar beda kartesius, itu kan titik A-nya x1, y1, maka dapat ditulis dengan x1 di bawahnya y1, atau bisa juga dengan x1 di sampingnya y1, atau sama dengan x1 isi tanda panah di atasnya plus y1 j isi tanda panah di atasnya. Nanti kita bahas di ini merupakan vektor satuan, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu kalau vektor OB itu sama dengan B kecil isi tanda panah di atasnya itu dibaca dengan vektor B. Itu sama dengan X2, bawahnya Y2, sama dengan X2, sampingnya Y2, sama dengan X2, isi tanda panah di atasnya, plus Y2, J isi tanda panah di atasnya. Lalu ke vektor non-posisi. Vektor non-posisi itu merupakan pangkalnya bukan di titik origin atau 0,0. Maka dapat disimpulkan bahwa vektor AB sama dengan, contohnya vektor AB sama dengan vektor B dikurang A, seperti itu. Lalu kita ke latihan soal. Nah, pertanyaannya, nyatakan vektor AB jika diketahui koordinat titik A 5,2 dan titik B 9,7. Kalian bisa lihat pada gambar dan kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi, vektor AB sama dengan 9 dikurang 5, 7 dikurang 2. Jadi,
Vektor AB adalah 9 kurang 5, 4, 7 kurang 2, 5. Jadi vektor AB itu sama dengan 4,5. Nah, kita lanjut ke panjang vektor. Panjang vektor dapat dirumuskan dengan panjang vektor U sama dengan teorema Pythagoras, yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita ke latihan soal. Tentukan panjang vektor S sama dengan 3, 4, dan vektor T 12i plus 5j. Maka pembahasannya, panjang vektor tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, panjang vektor S sama dengan akar pangkat 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Dan T, panjang vektor T sama dengan 12 kuadrat, itu kan 144. Dan 5 kuadrat sama dengan 25, maka hasilnya 13. Jadi, panjang vektor S sama dengan 5 dan panjang vektor T sama dengan 13. Lanjut ke vektor satuan. Nah, ini dia vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang arahnya sama dengan suatu vektor dan panjangnya sama dengan satu satuan. Vektor satuan biasanya dilambangkan dengan etopi. Jika vektor U sama dengan AB, vektor satuan dari U dapat dirumuskan sebagai berikut. Etopi sama dengan vektor U dibagi panjang vektor U. Itu sama dengan 1 dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat, teorema Pythagoras atau rumusnya panjang vektor. Lalu dalam kurung A, B. Dan ada juga vektor-vektor satuan I topi dan J topi dapat dinyatakan dengan vektor kolom, yaitu sebagai berikut. I topi sama dengan 1,0 dan J topi sama dengan O,1. Dengan demikian, vektor U sama dengan AB. Juga dapat dinyatakan dengan notasi vektor suatu satuan I topi dan J topi. Perhatikan pada penjabaran berikut ini. U topi sama dengan A, B sama dengan A 0 plus O 0 B sama dengan A kali 0 1 0 plus B kali 0 1 sama dengan A I topi plus B J topi. Maka vektor U sama dengan A I topi plus B J topi. Seperti itu. Mari kita ke latihan soal. Tentukan vektor satuan dari vektor U sama dengan 5, 12. Pembahasannya. Tentukan dulu panjang vektor U. Nah, maka panjang vektor U dapat dihasilkan yaitu 13. Kemudian tentukan vektor satuan dengan cara berikut. Nah, jadi vektor satuannya adalah vektor U dibagi panjang vektor U. Jadinya vektor U-nya kan diketahui 1 dibanding panjang vektor U-nya sama dengan 13. 1 dibagi 13, lalu dalam kurung diketahui U-nya sama dengan 5, 12. Maka dapat dihasilkan jadinya 5 per 13 dan 12 per 13. Jadi vektor satuan dari vektor U dan adalah U topi sama dengan 5 per 13, 12 per 13. Latihan keempat. Tentukan vektor yang searah dengan vektor A sama dengan 3i dikurang 4c dan mempunyai panjang 15 satuan. Pembahasan. Nah, tentukan dulu panjang vektor A-nya. Jadi, panjang vektor A-nya adalah didapatkan hasilnya 5, kemudian ditentukan vektor dan kemudian tentukan vektor satuannya. Maka vektor satuannya rumusnya vektor A perbanding panjang vektor A sama dengan 1 per 5 dalam kurung 3 I topi dikurang 4 J topi. Oleh karena vektor yang dicari mempunyai panjang 15 satuan, maka vektor tersebut adalah 15A topi. Jadi vektor satuannya 15A topi sama dengan 15 dalam kurung 1 per 5 dalam kurung 3 I topi min 4 J topi. Maka dapat dihasilkan bahwa 15 dibagi 5 dengan 3 dalam kurung 3 I topi dikurang 4 J topi sama dengan 3 kali 3, 9i, 3 kali 4, 12c. Jadi vektor searah dengan vektor A sama dengan 3i dikurang 4c dan mempunyai panjang 15 satuan adalah vektor 9i topi dikurang 12c topi. Kita masuk ke materi kesamaan vektor.
Nah, dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Nah, misalkan vektor A berikut sama dengan A1, A,A2 dan vektor B, B1, B2. Nah, jika vektor A sama dengan vektor B, nilainya adalah A1 A1, A2 sama dengan B1, B2. Nah, ini berarti A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Serta panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Nah, ke latihan soal. Jika vektor A sama dengan XI plus 8J dan vektor B adalah 6I plus YJ adalah dua vektor yang sama, maka nilai X dikali Y sama dengan, pembahasan. Diketahui vektor A XI plus 8J dan vektor B 6I plus YJ. Nah, oleh karena keduanya sama, maka unsur-unsur yang bersesuaian bernilai sama, sehingga X-nya didapatkan 6 dan Y-nya 8. Jadi nilai X dikali Y sama dengan 6 dikali 8 sama dengan 48. Nah, kita lanjut ke vektor yang berlawanan arah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar yang atasan itu nampak bahwa vektor A dan vektor min A memiliki besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, misalkan vektor A itu adalah A1, A2, oleh karena memiliki arah yang berlawanan, maka vektor min A sama dengan min A, min A2. Secara sederhana, dua vektor yang berlawanan arah dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu vektor AB sama dengan min vektor BA, mana vektor B dikurang vektor A sama dengan min dan kurung A dikurang B. Seperti itu. Dan mari kita lanjut. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian skalar dan vektor. Skalar itu merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Contohnya massa, volume, temperatur, dan energi. Lalu vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Contohnya gaya, kecepatan, dan kecepatan. Lalu kita akan masuk pembahasan vektor. Secara geometris, vektor itu didefinisikan sebagai ruas garis ber. Nah, kita lanjut ke operasi pada vektor. Nah, operasi pada vektor ada operasi penjumlahan vektor metode segitiga. Kalian bisa lihat pada sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Itu ada operasi penjumlahan vektor secara metode segitiga. Nah, di mana pada garis yang warna biru itu vektor U dan yang merah itu vektor V. Yang mana yang warna hijau itu adalah R atau operasi penjumlahannya. Maka dapat disimpulkan dengan metode segitiga ini vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Lalu ada operasi penjumlahan vektor kejar genjang. Nah, yang mana sama di sini yang warna kuning itu vektor U dan yang warna biru itu vektor V. Dan yang warna merah itu adalah operasi penjumlahan dari vektor jajaran genjang, yaitu vektor U ditambah vektor V. Nah, lalu ada operasi penjumlahan atau resultan beberapa vektor. Ini kalian dapat lihat di sini ada tiga gambar ya pada bawah pojok kanan. Dan dapat disimpulkan dari gambar tersebut bahwa vektor A plus vektor B plus C sama dengan A plus dalam kurung vektor B plus vektor C. Nah, sifat-sifat penjumlahan vektor itu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan memiliki identitas dan memiliki inverse. Sifat komutatif itu vektor U plus vektor V sama dengan vektor V plus vektor U. Sifat asosiatif dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Memiliki identitas yaitu vektor A plus vektor O sama dengan vektor A, lalu vektor O sama ditambah vektor A sama dengan vektor A, memiliki inverse. Kalian bisa lihat di sana sendiri. Lalu ada selisih dua vektor. Selisih dua vektor. Pada gambar sebelah kiri, itu yang garis biru itu adalah vektor B dan garis merah itu adalah vektor A. Maka selisih dua buah vektor atau vektor BA sama dengan
vektor A dikurang vektor B, seperti itu. Lalu kita beralih ke operasi perkalian skalar dengan vektor. Jika vektor B adalah hasil perkalian vektor A dengan skalar K, maka vektor B itu satu memiliki panjang K mutlak kali dari vektor A, lalu 2 searah dengan vektor A jika K lebih besar dari 0. 3 berlawanan arah dengan vektor A jika K kurang dari 0. Dan vektor 0 jika K sama dengan 0. Nah, vektor-vektor sejajar merupakan vektor-vektor yang saling berkelipatan satu sama lain. Nah, jika vektor bersejajar dengan vektor artinya vektor A, maka dilihat pada gambar yaitu vektor B sama dengan K vektor A. Dan vektor B akan sama dengan vektor A jika K sama dengan 1. Nah, sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Ada sifat distributif, yaitu M dalam kurung A plus min B vektor B sama dengan M vektor A plus min M vektor B. M kali vektor A plus min M kali vektor B. Lalu ada dalam kurung M plus min N dikali A sama dengan M dikali vektor A plus min N dikali vektor B, seperti itu. Lalu ada sifat asosiatif. M dalam kurung N dikali A dikali vektor A sama dengan N dalam kurung M dikali vektor A sama dengan dalam kurung N dikali M dikali vektor A, seperti itu. Nah, contoh soal ini mengenai operasi vektor. Diketahui vektor S sama dengan 2,3 dan vektor T sama dengan 1,5. Jika vektor U sama dengan 2,5